Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Al-Hafiz dengan NPM 23120111069 dari kelas Hukum Perundang-undangan E3.5 dengan dosen pengampu Bapak Ade Arif Firmansyah. Jadi, dalam presentasi ini saya akan membahas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini penting untuk dibahas karena sedang maraknya terjadi kerusakan lingkungan dan perburuan satwa liar yang terjadi di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari undang-undang ini, perubahan penting dalam undang-undang ini, relevansinya, serta tantangan dalam implementasi dari undang-undang ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi pada tanggal 9 Juli tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang selama puluhan tahun menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya di Indonesia. Perubahan ini tidak lahir tanpa alasan, melainkan sebagai respon atas meningkatnya kerusakan lingkungan yang semakin marak dan perburuan serta perdagangan satwa liar, dan juga melemahnya daya dukung ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dalam praktiknya, undang-undang yang lama dinilai belum mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya terkait kejahatan konservasi yang melibatkan jaringan terorganisir dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Undang-undang ini menegaskan bahwa konservasi bukan hanya persoalan menjaga flora dan fauna, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Dengan memperbarui ketentuan yang ada, negara itu berupaya memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-undang ini mengandung 24 butir ketentuan yang berisi ketentuan yang merubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selain itu, undang-undang ini juga mencabut ketentuan dari pasal 33 dan pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Selanjutnya adalah perubahan penting. Terdapat perubahan terhadap sebanyak 21 pasal dari total 45 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Salah satu aspek penting yang diperkuat dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Negara memberikan perhatian khusus terhadap spesies yang terancam punah dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pengaturan yang lebih tegas, undang-undang ini melarang berbagai bentuk perburuan, penangkapan, pemeliharaan, hingga perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Bagi masyarakat, ketentuan ini memiliki dampak langsung karena menuntut adanya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran hukum dalam berinteraksi dengan alam. Selain perlindungan terhadap spesies, undang-undang ini juga menitik beratkan pada penguatan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran di bidang konservasi. Peningkatan ancaman pidana penjara dan denda mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan lingkungan yang selama ini sering dianggap sebagai kejahatan ringan. Padahal, kerusakan ekosistem dan kepunahan satwa merupakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan dan berdampak jangka panjang bagi kehidupan manusia. Dengan sanksi yang lebih tegas, diharapkan undang-undang ini mampu memberikan efek jera dan menekan angka pelanggaran konservasi. Undang-undang ini juga membawa pembaruan penting terkait pertanggungjawaban korporasi. Dalam realitasnya, banyak kerusakan ekosistem yang terjadi itu akibat dari aktivitas usaha yang berskala besar yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini,
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dari konservasi. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi memandang kerusakan lingkungan itu sebagai perbuatan individu semata, melainkan juga sebagai konsekuensi dari kebijakan dan aktivitas bisnis yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya adalah relevansi dari undang-undang ini. Dari sisi relevansi, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lingkungan yang terjaga berperan penting dalam menyediakan sumber air bersih, udara yang sehat, serta pangan yang berkelanjutan. Kerusakan ekosistem itu tidak hanya berdampak pada flora dan fauna, tetapi juga meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk turut menjaga kelestariannya. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya menjaga konservasi. Masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai objek yang memiliki peran aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Melalui edukasi, pelaporan pelanggaran, serta keterlibatan masyarakat lokal dan adat, konservasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Keterlibatan ini menjadi penting karena konservasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan karena masyarakatlah yang secara langsung bersentuhan dengan kawasan konservasi dan sumber daya alam hayati. Selanjutnya, tantangan. Meskipun banyak membawa pembaruan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Penegakan hukum yang belum merata, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat itu menjadi kendala utama. Selain itu, potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat serta kebijakan turunan yang jelas agar tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai secara optimal. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat adat perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut agar kebijakan konservasi ini tidak justru menimbulkan konflik sosial. Praktik tradisional masyarakat adat yang selama ini selaras dengan alam seharusnya itu dilindungi dan diakui, bukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis keadilan, konservasi diharapkan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak dari masyarakat lokal. Dan juga selanjutnya dalam proses pengesahan oleh DPR, ada beberapa pihak yang menilai organisasi masyarakat sipil itu tidak dilibatkan. Wahana Lingkungan Hidup misalnya menilai proses revisi dan perubahan RUU ini kurang melibatkan partisipasi publik. Walhi menilai lembaga swadaya masyarakat atau LSM ataupun organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu tidak dilibatkan secara aktif dalam pembentukan undang-undang ini. Terakhir, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerangka hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi kekayaan alam sebagai warisan bangsa yang tidak ternilai. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dengan dukungan semua pihak, undang-undang ini diharapkan mampu menjaga kelestarian alam Indonesia bagi generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Meskipun banyak terjadi pro dan kontra, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, atau biasa disebut Undang-Undang Perubahan Konservasi, tetap diterbitkan oleh pemerintah setelah 7 tahun lamanya, sejak masuknya revisi Undang-Undang KSDAHE dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas di tahun 2017.
Undang-undang Perubahan Konservasi yang baru diterbitkan akan menjadi pelengkap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.